salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang sudah berkenan hadir pagi hari untuk bisa berkumpul di SMP Negeri 2 Subah terkait dengan kegiatan saya untuk berbagi praktik baik. Materinya terkait dengan budaya positif. Langsung saja. Ini adalah tugas kegiatan guru penggerak berupa aksi nyata tugas 1.4. Kemudian agendanya adalah berbagi praktik baik tentang materi yang sudah pernah saya pelajari di kegiatan, di modul-modul kegiatan guru penggerak seperti itu. Ini fotonya Bu Asih ketinggalan ya, Bu. Ada satu guru yang belum potret seperti itu, tidak masuk ya. Ada yang lengkapnya yang di halaman kalau tidak salah. Ini kegiatan halal bihalal. Kayaknya bisa ini. Kemudian berikutnya materi yang pertama kaitannya dengan perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar di sini yang dimaksud adalah transformasi dalam proses pembelajaran yang mengutamakan kepentingan dan keterlibatan siswa. Jadi ini fokus utamanya adalah peserta didik seperti itu. Kemudian perubahan paradigma menurut Dr. William Glasser, ini ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama, ini saya juga mulai terbuka ya Bapak Ibu kaitannya dengan yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Nah, di sini yang dimaksud adalah sebenarnya ketika kita bertanggung jawab untuk bisa mengontrol perilaku siswa itu merupakan sebuah ilusi, karena ketika siswa mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, sebenarnya dia telah mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Maka sebenarnya ada beberapa siswa yang sering kita temui, misalnya artisnya kalau di kelas 8 itu misalnya Christian, itu sebenarnya dia kalau saya amati, dia sebenarnya yang pertama terlihatnya mau berubah, mau menjadi lebih baik. Tapi sebenarnya dia ketika sudah kembali lagi ke lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan, dia kembali ke posisi semula, sehingga posisi kontrol ini sudah tidak bisa kita jangkau seperti itu. Karena sebenarnya untuk bisa mengendalikan siswa itu sebenarnya dimulai dari diri siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, silakan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang sering kita lakukan, termasuk saya sendiri. Kita ini kadang sering mengkritik siswa di hadapan banyak orang, kemudian dengan berteriak seperti itu bisa membuat merasa bersalah dan bisa membuat menguatkan karakter. Sebenarnya ini ilusi yang salah seperti itu, karena ada perbedaan penanganan siswa laki-laki maupun perempuan. Kalau siswa laki-laki ini cenderung kalau dia dimarahi di depan banyak orang, emosinya semakin menggebu-gebu seperti itu. Kemudian dia cenderung egonya ini ya kayak jiwa laki-lakinya ya, kayak merasa direndahkan seperti itu ketika kita memarahi dia di depan banyak umum. Jadi di depan khalayak umum seperti itu. Sehingga untuk penanganan siswa laki-laki ini dia harus khusus. Jadi secara personal, pribadi seperti itu. Tapi ada juga yang sudah secara pribadi tapi dia tidak ada perubahan. Ini kembali lagi ke dirinya, kembali ke diri siswa tersebut seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga sering saya lakukan juga. Jadi kadang kita maksud pokoknya tugasnya harus selesai, titik. Nah seperti itu. Sedangkan kita tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik, kira-kira kita ingin mencari tahu, mencari informasi terlebih dahulu. Kira-kira siswa tersebut tidak mau mengerjakan tugas itu alasannya apa? Ya kan? Tapi kalau misalnya alasannya malah kayak kemarin saya dengar, saya ketiduran Bu, misalnya kemarin si Wisnu ya kalau tidak salah, saya tidur siang Bu,
Kemudian berarti itu menunjukkan bahwa memang dia tidak bisa memanage waktu yang pertama. Yang kedua mungkin karena memang pergaulan malam ya, karena latar belakangnya ini kayaknya mulai dari pertemanannya dan lingkungannya pun mungkin dia tidak sehat sehingga berpengaruh ke dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini stimulus dan respon terkait dengan kontrol. Di sini stimulus respon tentang dunia dan tentang teori tentang dunia. Teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Ini yang lama ya Bapak Ibu. Kemudian realitas yang benar adalah realitas kebutuhan kita ini berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ini juga salah. Kemudian yang tepat adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol tentang dunia, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya adalah perilaku yang salah tadi itu bukan dilihat dari apa yang sudah salah yang dilakukan, tapi kita cari tahu terlebih dahulu kesalahan yang dia lakukan ini tujuannya apa. Nah, setelah kita cari tahu, baru kita bisa mengidentifikasi ini termasuk kategori kesalahan yang mana. Apakah yang kategori berat, ringan, atau sedang seperti itu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu terkait dengan materi berikutnya, makna kata disiplin. Disiplin dalam pemikiran saya di sini tepat waktu, kemudian on time, itu termasuk disiplin ya. Dasarnya awalnya pemikiran saya seperti itu. Ternyata pengertian dari disiplin di sini adalah menyatakan bahwa di sini ya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi tujuannya bisa tercapai, ya kan, dengan menggali semua potensi yang dimiliki, maka itu termasuk kategori disiplin. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, memang syarat utama yang harus dimiliki oleh semua orang adalah mempunyai sikap disiplin yang kuat yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi intinya disiplin itu muncul dari dirinya sendiri. Dan ini memang agak sulit ya, karena harus mengubah karakter kebiasaan yang sudah tertanam dari kecil peserta didik. Kemudian berikutnya ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Perilaku ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini perilaku manusia ya. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini maksudnya adalah seseorang ini berperilaku untuk menghindari permasalahan yang muncul. Jadi ketika dia bertemu dengan masalah maka dia akan menghindar. Ini tipe yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kayak dia ini, kayak siswa ini datang ke sekolah agar dia dapat uang saku, atau dia agar mendapatkan imbalan berupa penghargaan dari orang tuanya, mungkin diberikan motor atau mungkin HP. Jadi tujuan dia ke sekolah ini untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang sebenarnya yang bagus, cuman kita bisa melihat hanya segelintir siswa yang bisa memiliki tujuan bahwa ketika dia ke sekolah memang tujuannya untuk belajar, bukan untuk menghindari masalah atau hukuman, karena mungkin orang tuanya agak kejam di rumah seperti itu, sehingga dia harus berangkat ke sekolah dengan berat hati. Kemudian yang kedua, agar dia mendapatkan hadiah atau imbalan seperti itu, sehingga kasusnya ketika orang tua tidak memberikan imbalan, maka dia tidak ada motivasi untuk ke sekolah. Nah, yang perlu ditanamkan yang ketiga, ini menjadi orang yang mampu menghargai dirinya untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, seperti itu. Kemudian berikutnya, tujuan dari disiplin positif ini untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau memotivasi. Dan itu berasal dari diri siswa tersebut. Itu tujuannya.
Kemudian berikutnya kaitannya dengan keyakinan kelas. Nah ini untuk keyakinan kelas mungkin bisa kita praktikkan di tahun ajaran baru Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas ini merupakan nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita akan membentuk, sebaiknya ya Bapak Ibu, saran dari saya, kita membuat yang terutama wali kelas nantinya kita akan membuat keyakinan kelas dulu yang disepakati secara bersama-sama. Misalnya nanti di sini ada beberapa contohnya ya, kita sepakat untuk datang tepat waktu, misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah berupa kesepakatan yang sudah disepakati dengan siswa, maka guru dan siswa akan saling bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati. Bagaimana jika ada siswa yang tidak setuju atau tidak sepakat? Kita lihat dulu siswanya ini berapa orang, dalam artian yang tidak setuju untuk datang tepat waktu, misalnya dalam sekelas itu kalau hanya 1 atau 2 orang, berarti kesepakatan itu tidak bisa digunakan karena kan jumlahnya sedikit, ya kan? Kalau kesepakatan kan harus paling tidak yang dominan ya Bapak Ibu. Ciri-ciri keyakinan kelas itu apa saja? Yang pertama bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi beda ya keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan itu sudah ditentukan oleh sekolah. Misalnya rambut 5 cm panjangnya ya, panjang rambut 5 cm. Kemudian bajunya putih, biru kalau Senin Selasa, batik, Rabu Kamis misalnya. Itu sudah masuk ke peraturan dan siswa tidak bisa merubahnya. Itu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang umum ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi harus bersifat positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi memang dia bisa menerapkan baik guru maupun muridnya. Kemudian yang yang keenam ya, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi ini semuanya harus memberikan pendapatnya. Kemudian yang terakhir, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa berubah disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Jadi tidak saklek ya, tidak permanen seperti itu. Kemudian langkah-langkah membentuk keyakinan kelas, yang pertama memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis. Jadi apa yang dimasukkan, misalnya saya mau ke sekolah bawa HP, kan kadang kan apa yang dia yakini kan sesuatu yang dia senangi, seperti itu. Misalnya saya ke sekolah, saya di kelas mau belajar sambil makan, seperti itu, ditunda ya dulu. Kemudian nih yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Jadi kata jangan, kemudian tidak, nah itu diganti dengan yang negatif ya, diganti dengan yang positif. Kemudian yang keempat, meninjau kembali daftar pertanyaan pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan untuk menjadi peraturan tersebut. Misalnya tadi contohnya dia mengusulkan untuk boleh makan dalam proses pembelajaran. Ada tidak nilai kebajikannya dalam kegiatan tersebut? Kalau tidak ada nilai kebajikannya, kenapa harus dilakukan? Ya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia masih berkutat lagi, kalau misalnya saya tidak makan, saya kan pingsan Bu, misalnya seperti itu. Atau dia mungkin buat alasan yang lain. Nah ini kita lihat kembali berdasarkan ini ya, karakternya ya. Apakah dia ini yang tipe yang mementingkan dirinya sendiri, kesepakatan ini hanya untuk sesatu orang, atau bisa disepakati oleh banyak orang, seperti itu. Untuk langkah-langkah membuat keyakinan kelas ini untuk wali kelas ya saya sarankan untuk pembelajaran tahun ajaran baru. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak tadi ya. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang. Kemudian keyakinan kelas dapat ditempel di dinding agar mudah untuk dilihat. Jadi nanti ditulis, ditempel di dinding atau dicetak seperti itu ya Bapak Ibu, agar dia tahu keyakinan kelasnya. Contoh keyakinan kelas yang sudah jadi ya Bapak Ibu, contohnya
setiap keyakinan kelas per kelas beda-beda, tidak masalah, jadi tidak harus sama. Misalnya kelas 1 setiap anggota kelas perlu belajar, nah ini termasuk keyakinan kelas ya. Setiap anggota kelas perlu senang, jadi dia inginnya kalau dalam proses pembelajaran bahagia gitu. Tapi memang ini agak sulit ya Bapak Ibu untuk mengaplikasinya. Kita memang sebagai guru ini kayaknya harus benar-benar profesional, tidak bisa membawa permasalahan di rumah untuk datang ke sekolah. Padahal di rumah itu permasalahannya luar biasa. Dengan begitu dramanya keluarga ya. Kemudian ketika berada di sekolah ya sudah, berarti kita kayak sedang ini berada di dunia lain seperti itu, untuk bisa acting bahwa kita ini sedang bahagia, baik-baik saja seperti itu. Nah ini karena mungkin di sini ada beberapa keyakinan kelas yang mengharapkan atau menginginkan semua anggota kelasnya perlu senang. Kemudian yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, atau yang kita lihat contoh keyakinan kelas yang ke kelas 7. Yang pertama ini hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini tujuannya agar tidak saling menghina ya Bapak Ibu. Ini karena miris, karena memang dari dimanapun berada kayaknya siswa ini cenderung kalau ngolah itu dunia binatang pasti disebut, nama orang tua pasti tidak ketinggalan. Itu kan dari dulu lah, zaman Firaun sudah ada kayak gitu dan masih sampai sekarang. Kemudian mengambil barang milik orang lain. Nah ini kalau yang ini cenderungan ya ke murid-murid tertentu, tidak semua orang. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Seperti itu ya contoh keyakinan kelasnya. Kemudian berikutnya kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Ini juga mungkin berhak diinformasikan ke siswa kaitannya dengan tugas guru dan tugas murid. Tugas guru mengajar, tugas murid belajar. Jadi mereka agar tahu timbal baliknya apa yang akan mereka dapatkan. Ketika guru mendidik, maka tugas murid adalah mencoba, seperti itu. Dan ada yang bukan tugas guru dan bukan tugas ini ya, bukan tugas yang guru. Yang pertama ini menyakiti atau disakiti, memaksa, kemudian merapikan barang-barang murid. Ini kayaknya contohnya merapikan barang-barang murid ini apa ya? Saya ini masih agak bingung kalau merapikan. Ini pandangan saya kalau merapikan itu mengambil apa membuka, kalau kita razia itu masuk kategori enggak ya? Itu bukan merapikan kan? Itu ada kategorinya memeriksa ya. Menyiapkan makanan. Nah ini juga bukan tugas guru seperti itu. Nah berikutnya, dalam penerapan keyakinan kelas di sini, nah ini akan ada 3 perbedaan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Kalau hukuman ini bersifatnya mendadak ya, tiba-tiba, tanpa disepakati oleh peserta didik terlebih dahulu. Makanya tadi keyakinan kelas tadi perlu disepakati dulu. Kemudian ketika dia sudah tahu, misalnya di keyakinan kelas ketika datang terlambat, maka kamu akan mengerjakan tugas atau membaca Al-Quran, atau hukumannya ya Bapak Ibu misalnya sanksinya ya membaca Al-Quran atau mungkin bersih-bersih, itu masuknya kategorinya adalah ke sanksi. Karena dia sudah disepakati dulu dan dia tahu kalau dia datang terlambat pasti akan mendapatkan sanksi. Beda dengan hukuman tadi, sesuatu yang meyakinkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid. Kadang kan hukuman ada beberapa yang membuat dia tidak nyaman ya. Nah, tapi kalau hukuman ini sih sekarang sudah mulai terus ya perubahannya ya. Kalau dulu kan memang agak cenderung ekstrim. Kalau sekarang mungkin udah ada perubahan, diganti dengan yang lebih mendidik seperti itu. Kemudian hukuman ini bersifat tiba-tiba sesuai yang saya sampaikan tadi, kemudian tidak terencana, ini berarti hukuman. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana, sudah dibahas dan disepakati sebelumnya. Ini bedanya antara sanksi dengan hukuman. Seperti itu. Kita lanjutkan ke dihukum oleh penghargaan. Ini maksudnya adalah ada beberapa penghargaan yang memang membuat beberapa masalah, menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama, memberikan penghargaan itu berpengaruh jangka pendek
pendek dan jangka panjang. Dalam artian itu pengaruhnya itu hanya sebentar, seperti itu, hanya sesaat. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif, dan yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ada juga yang seperti itu. Jadi mungkin penghargaan bisa, cuman tidak secara berlebihan seperti itu. Kemudian berikutnya, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Kebutuhan manusia ini kenapa harus dipelajari? Agar kita tahu sebenarnya kebutuhan manusia itu apa saja sih. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, seperti makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, itu masuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap orang pasti memerlukan. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, ya, ini bisa didapatkan dari orang tua, orang terdekat seperti itu. Kemudian atau orang yang dia sayangi, itu termasuk kebutuhan juga. Jadi wajar ya Bapak Ibu kalau anak SMP ini kadang kasmarannya ini melampaui seperti itu. Ada yang secara berlebihan seperti itu, sebenarnya yang kurang tepat ya. Cara yang untuk mengekspresikannya, maksud saya, itu yang kurang tepat. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tentang penguasaan. Ini yang dimaksud adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi intinya tentang prestasi, ya, prestasi yang diakui atau keterampilan yang dia miliki. Kemudian yang keempat, kebutuhan tentang kebebasan dalam memilih. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan tentang kesenangan. Nah, ini sering nih ya. Kalau kesenangan itu biasanya yang paling dominan. Intinya dia maunya senang-senang saja, padahal apa yang didapatkan setelahnya tidak dia pikirkan. Kemudian berikutnya posisi kontrol dulu. Nah, ini posisi yang sebenarnya sering kita lakukan Bapak Ibu tanpa kita sadari. Yang pertama adalah menghukum. Nah, ini kalau kita sering menggunakan kata patuhi aturan saya atau awas nanti ya, kamu ini selalu saja salah, tidak pernah mendengarkan kalimat saya misalnya. Ini ternyata posisinya adalah posisi kita adalah posisi penghukum. Sebagai seseorang yang menghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Nah, ini kita agak miris ya Bapak Ibu, di dunia pendidikan ini kan sudah mulai ekstrim ya. Kalau kita lihat di berita-berita, seorang guru memukul murid, seorang murid membunuh guru. Yang terakhir itu yang ini ya, menikam kan yang terakhir. Kalau dulu yang guru yang dari Madura, yang Pak Budi, itu memang sahabat saya sendiri. Namanya Pak Budi. Itu berasal dari Madura, dia guru seni seperti itu, karena satu fakultas sastra, dia seni budaya, ya, maksudnya dia ke seni untuk yang kayak melukis kayak gitu-gitu, kemudian menggambar jurusannya, sedangkan saya kan sastra Indonesia seperti itu. Kemudian ketika dia sudah mulai berkecimpung di dunia pendidikan, fisiknya itu kecil seperti itu, lincah kecil. Kemudian muridnya ini ikut ekskul taekwondo ya, sabuknya tuh kalau tidak salah udah hitam, kalau tidak salah, pokoknya udah profesional lah. Kemudian ketika ditegur oleh gurunya tadi, siswa ini malah menertawakan. Nah, kemudian gurunya tersebut masih menegur lagi dengan ucapan yang sopan seperti itu. Kemudian dengan cara mendekat, seperti tadi tuh ngomongnya masih dengan jarak yang jauh, ini dengan cara mendekat. Kemudian si murid tadi tidak terima, kemudian didorong lah guru tadi ini. Jadi murid dengan guru tadi lebih besar muridnya. Kemudian si guru didorong dengan segala kemampuan kekuatan anak laki-laki tadi. Bagian kepala si guru itu menghantam dudukan yang ada di bawah pohon yang terbuat dari semen yang di keramik kayak gitu. Kursi dudukan yang di bawah pohon di taman kelas, di depan halaman kelas seperti itu. Kemudian ini masih nih, kemudian dikiranya gurunya tadi yang memulai perkelahian. Nah, kemudian awalnya pemikiran pertama dari teman-teman guru yang lain, ternyata memang si murid ini kemudian tidak dirasa mungkin ya, karena tidak ada luka dari luar, kan tidak ada kelihatan kayak keluar darah segala macam, masih ngajar seperti biasa. Kemudian lama-lama dia merasa pusing, kemudian merasa mual, dia izin, mungkin udah keluar ini ya keringat dingin seperti itu. Kronologis yang saya dengar sendiri dari sahabat yang datang seperti itu. Kemudian ketika naik di angkutan umum itu langsung pingsan, dia udah naik angkot, kemudian dia pingsan. Setelah pingsan dibawa ke rumah sakit itu dinyatakan meninggal dunia. Itu meninggalnya itu pun ada pendarahan di otak seperti itu, mungkin ada pembekuan darah atau mungkin ketika didorong tadi
ada pendarahan di dalam seperti itu, sehingga meninggal dunia. Dari ini saja kita bisa ini ya apa namanya saling introspeksi diri dari segi seorang pendidik maupun siswanya sendiri, dua-duanya mungkin harus kira-kira ada apa sih dengan pendidikan kita selama ini seperti itu. Kemudian dan sebenarnya pendidikan juga itu bukan hanya tanggung jawab guru juga, harusnya ini tim dari orang tua, kemudian dari guru, dari sekolah, dari lingkungan juga saling berkontribusi ya, saling mengingatkan seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah ini posisi guru yang kedua. Nah ini jika ada kalimat misalnya bapak kecewa dengan kamu atau ibu kecewa dengan kau, ibu berapa kali harus ibu memberitahu kamu ya, kamu ini masih saja seperti itu. Ini ternyata posisi membuat orang merasa bersalah dan biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, kemudian merasa rendah hati seperti itu. Nah, ini posisi yang kedua. Kemudian posisi guru yang ketiga adalah posisi teman. Nah ini biasanya guru-guru yang masih muda ya ini. Kalau yang lebih senior mungkin agak jarang. Kalaupun ada guru tertentu ya, untuk posisi teman ini ternyata guru ini tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengatur siswa melalui persuasi. Posisi ini bisa berdampak positif dan negatif. Ya, kemudian hal negatif pada posisi teman ini adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Nah ini negatifnya. Kemudian ayo betulkan, ibu ya, ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Nah ini berarti kan meminta timbal balik ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, posisi guru sebagai monitor atau pemantau. Nah ini posisinya berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan, peraturan apa yang telah kamu lakukan? Nah ini dia sebagai posisi pemantau atau monitor. Dan yang terakhir adalah posisi yang ideal. Posisi yang ideal adalah manajer. Nah ini yang memang perlu sudah sering kita lakukan, cuman kadang kita posisinya lebih banyak yang mana itu sesuai dengan ini ya kondisi di kelas ya Bapak Ibu. Kalau manajer di sini merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa, bertanggung jawab, berperilaku, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahan. Nah ini contoh kalimatnya, apa yang kita yakini. Tadi kembali ke keyakinan kelas dulu. Apa yang kamu yakini? Contohnya misalnya ada siswa berkelahi Bapak Ibu ya. Kemudian kita dua orang nih, kita panggil dulu satu orang dulu. Jadi jangan langsung ditemukan dua orang ini. Pasti kalau dua orang ini dipertemukan dalam kondisi yang memang seperti itu, kayaknya nanti dia akan membela atau saling memenangkan ya. Nah, kita dengarkan versi yang pertama dulu dengan cara terpisah. Kemudian baru versi yang kedua. Setelah itu ditemukan solusinya, baru didudukkan dua orang ini yang sudah kondisinya sudah mulai tenang. Kemudian ada posisi kontrasisi untuk memahami posisi kontrasisi itu kita lihat grafiknya saja Bapak Ibu, tabelnya ya. Tabelnya di sini ada murid berkata saya tidak peduli. Ini cenderung cuek ya. Dampaknya adalah mengulangi kesalahan berulang kali. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi maksudnya adalah ketika siswa ini tidak peduli atau cuek dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, maka dia tetap akan mengulangi kesalahan yang sama dan tidak akan mendengarkan. Ini tindakan ya, perilaku yang dilakukan oleh siswa seperti itu. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah restitusi. Nah, ini restitusi penanganan ya. Menurut dosen, restitusi itu merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi inti dari restitusi itu adalah menciptakan posisi siswa untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi yang dimaksud dengan restitusi tadi prosesnya. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Contohnya tadi berkelahi, kemudian
Bukan dia membuat semakin buat dia bersalah tentang apa yang dilakukan, tapi membuat dia belajar dari kesalahan tadi. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Kemudian fokus, kemudian menguatkan dan mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya, seperti itu. Kemudian ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kayak kasus tadi saya ulangi yang berkelahi itu, yang pertama setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kayak misalnya, oh kamu tadi ngapa mukul, saya gitu ya contohnya. Oh iya bu, dia tuh mulai bu, nah, itu kita dengarkan dulu. Oh gitu ya, oh kemudian dia bang ngambil buku saya atau dia nyontek bu, makanya saya tidak terima. Ini kan dia masih mengeluarkan unek-uneknya ya. Nah itu masuk ke kategori menstabilkan. Oh iya, ibu pasti marah juga loh, sama kayak kamu kalau bukunya diambil dia nyontek pun marah juga. Ternyata itu masuk ke kategori menstabilkan identitas. Nah setelah kita kulik nih apa emosinya dikeluarkan semua, misalnya ibaratkan kita kayaknya kita ini mendukung tindakan dia gitu, pura-puranya. Nah kemudian padahal belum, ini baru tahapan pertama. Nah tahapan yang kedua baru validasi tindakan yang salah. Nah setelah dia mengeluarkan unek-uneknya, baru kamu pasti punya tujuan ya, kenapa kamu melakukan, silakan bu, kenapa kamu melakukan tindakan itu. Ya bu, kan tadi saya bilang misalnya, oh iya kalau orang marah itu kira-kira bisa enggak dengan cara yang baik selain dengan cara memukul, bisa sih. Nah ini sudah masuk ke kategori validasi tindakan yang salah. Kemudian baru yang terakhir menyatakan keyakinan. Ini keyakinan apa yang telah kita sepakati. Ini kembali lagi keyakinan kelas tadi. Jadi dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi, maka restitusi atau tahapan yang kita lakukan ini berkesinambungan, saling berkaitan, seperti itu. Nah ini sebenarnya tugas kita semakin berat ya Bapak Ibu. Maksudnya untuk kita ngajar iya, kemudian mentor iya, tutor iya, kemudian pemecah masalah iya, kayaknya Superman lah, segala hal bisa ditangani seperti itu. Padahal sebenarnya juga agak kesulitan juga kalau kita memang tidak memulainya dari sekarang. Terima kasih. Itu saja materinya pada pagi hari ini. Kaitannya dengan permasalahan di sekolah. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kita sharing Bapak Ibu. Pak Bari kan yang mau Sharing. Kendala yang dialami dalam proses pembelajaran. Mungkin materi yang saya sampaikan ini sudah dilakukan ya. Cuman kita tidak tahu posisinya di mana. Maksudnya itu masuk kategori apa? Kemudian apa tindakan yang benar, yang tepat yang harusnya kita lakukan seperti itu. Ketika kita bertemu dengan satu masalah seperti misalnya anak membuli atau anak menyontek, itu apa tindakan yang perlu kita lakukan? Tahapan berikutnya apa? Kalau yang sering instannya kan, kita seringnya kan marah kan? Instannya nih marah. Ternyata itu menghabiskan tenaga. Luar biasa menghabiskan tenaga dan tidak ada efektifnya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.